America great again. Ya, trending yang pertama berkaitan dengan Donald Trump yang mengklaim memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat usai mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris. Ya, ini saya agak geser dulu biar kelihatan ya. Sebelah sini. Donald Trump-nya ya. Dan di situ terlihat ada Trump will fix it. Memang optimisme itu sudah ditunjukkan oleh Trump pada saat berkampanye hingga kemarin akhirnya memimpin untuk perolehan suara itu baik secara electoral college yang sudah melebihi dari ambang batas 270 maupun secara popular vote yang itu juga gapnya lumayan jauh dengan Kamala Harris baru sebanyak 5 juta Laila. Ternyata berbandingnya cukup jauh ya. Nah, untuk memenangkan diketahui Pilpres Amerika Serikat, kandidat harus bisa mengantongi 270 electoral college ya dari total 538 electoral college. Trump ini unggul sebagian besar negara bagian yang menjadi medan pertempuran sengit penentu kemenangannya. Ada 7 negara bagian yang dinilai menjadi penentu, yakni Georgia, California Utara, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, dan juga Nevada. Ya, ini di hadapan pendukungnya, kemarin Trump menyatakan bahwa keunggulannya diperhitungkan suara sementara dan menurut dirinya ini menjadi indikator tingginya kepercayaan warga Amerika Serikat dalam mewujudkan semangat Make America Great Again. Dan kita simak pemirsa pernyataan dari Donald Trump berikut ini. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Trump wins di White House. Nah, tapi jika Trump dinyatakan menang ya secara resmi, Trump akan menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat. Dan kemenangan ini akan jadi kali kedua ya Trump menduduki kursi orang nomor 1 di Amerika. Betul, jadi dia akan menjadi 2 kali tidak berturut-turut presiden karena sebelumnya presiden Amerika ke-45 dan nantinya kalau sudah resmi perhitungannya dan diumumkan akan menjadi yang ke-47. Trump ini juga sempat menjadi presiden Amerika Serikat untuk sebelumnya pada saat ke-45 itu di periode dari 2016 sampai dengan 2020. Dan Trump juga menjadi orang tertua yang terpilih sebagai presiden Amerika Serikat di usia 78 tahun, Naila. Nah, ada lagi ya yang menarik ini ya pemirsa terkait dengan kemenangan Trump yang ternyata diprediksi menjadi angin segar nih bagi siapa? Bagi pengusaha multimilioner Amerika Serikat. Siapa lagi kalau bukan Elon Musk. Pemilik media sosial X itu diketahui merupakan salah satu pendukung Trump. Betul, dan Elon Musk sendiri menggelontorkan dana bahkan hingga 75 juta dolar Amerika atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Nah, peluang Elon Musk untuk menambah pundi-pundi kekayaannya pun semakin besar. Makin kaya dong ya Elon Musk. Jadi produk mobil listrik Tesla yang tersaingi produk Tiongkok BYD bisa kembali bersaing. Setelah itu, bisnis luar angkasa Musk juga SpaceX ini akan diyakini semakin bersaing di kancah internasional. Betul, jadi memang peluang untuk pundi-pundi untuk Elon Musk ini menjadi sentimen tersendiri juga ya atas kemenangan sementara untuk Donald Trump ya. Dan kalau kita melihat memang sebenarnya kemenangan Trump ini bisa dikatakan cukup unik Naila karena bahkan dirinya menyerap banyak sekali suara-suara dari masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat miskin dan juga bahkan kemudian mereka yang berasal dari luar negeri atau imigran. Tapi yang juga jadi concern adalah banyaknya spekulasi ketika Trump nanti menjadi presiden
adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan garis keras atau kebijakan-kebijakan proteksionis seperti misalnya waktu jadi Presiden Amerika sebelumnya terkait dengan perang dagang dengan Cina. Nah, itu juga yang nanti menjadi perhatian atau fokus ke depannya dari Trump ini akan seperti apa. Tapi yang menarik lagi, Jason, kalau kita simak responnya dari rivalnya Kamala Harris seperti apa sih? Harris menyampaikan pidato pengakuan kekalahan di Howard University, Washington. Dan dalam pidatonya, Harris meminta pendukungnya untuk tetap berusaha mewujudkan kebebasan, kesempatan, dan keadilan yang lebih merata. Menurut Harris, ini justru kesempatan untuk bekerja lebih keras demi membangun masa depan bersama yang lebih baik. Betul, sementara itu pemirsa Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roslani sendiri ini berharap bahwa kemenangan Trump di pemilu Amerika Serikat nanti bisa membawa dampak yang positif untuk Indonesia, meski memang belum dapat memastikan kapan nantinya akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump. Oke, nah berkaitan dengan hal ini, pemerintah masih berkoordinasi ya dengan protokol pemerintahan Amerika Serikat dan juga beberapa negara turut menyikapi kemenangan Trump seperti dari Tiongkok dan Iran. Kita akan simak ya berbagai respons dari negara-negara lain untuk kemenangan Trump berikut ini. Dengan terpilihnya Presiden Trump ini hubungan kita diharapkan makin meningkat, terutama di dalam perdagangan dan investasi dan memang setiap ada pergantian pasti akan ada dampaknya gitu. Tapi kalau saya sih melihat ini ada suatu hal yang positif buat kita semua, dan kita juga akan ke US juga kan ya. Saya bersama dengan Bapak Presiden juga akan ke sana. Ya, kita juga akan terus mempererat hubungan antara US dan Indonesia. 美国的总统选举是美国的内政，我们尊重美国人民的选择。关于你提到的这个关税哈，我们不回答假设性的问题。我们对美国的政策是一以贯之的，我们将继续按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和处理中美关系。